Konten kali ini sebenarnya sudah saya rekam pada tanggal 10 Januari lalu. 10 Januari tepat ulang tahunnya Madura United yang ke-6. Tapi saat itu tidak langsung saya upload karena teman-teman masih bertanya, masih banyak yang bertanya tentang pemain asing Asia Madura United yang baru. Timbang saya dimarahi sama kalian, tidak langsung saya upload. Baru sekarang saya berkesempatan upload. Nah, di konten ini ada banyak hal yang mungkin belum teman-teman ketahui. Bagaimana proses pendirian Madura United awalnya seperti apa dulu. Selamat menyaksikan, tonton sampai selesai, dan salam setong deret. Mulai dari Persepam degradasi lah ya. Degradasi 2014. Jadi Persepam itu degradasi 2014. Ahsanul Kossasi itu posisinya sebagai manajer tim. Manajer itu kan orang yang mengelola klub, bukan pemilik. Karena pemiliknya adalah Askap PSSI Pamekasan. PSSI Askap Pamekasan. Jadi begitu degradasi, banyak orang yang menyalahkan Ahsanul kan? Iya wajar. Soalnya anggapannya orang kan minatnya Ahsanul. Iya, karena juga dia dianggap keliru mengelola, akhirnya degradasi. 2014 itu, akhir 2014. 2014 itu memang tahun tidak nyaman untuk seorang Ahsanul Kossasi. Persepamnya degradasi, dia juga nyalek DPR RI gagal. 2009 dia jadi anggota DPR sampai 2014. Nyalek lagi gagal. Persepam degradasi. Itu tahun tidak enak. Pasca itu Ahsanul Kossasi kan memang dikecam, dikritik macam-macam. Posisi dia memang lemah secara politis dan lemah secara realitanya memang lemah. Akhirnya yang saya tahu selama ini kan teman-teman sering menyalahkan Ahsanul Kossasi karena dianggap orang yang tidak bertanggung jawab ketika Persepam degradasi dilepas begitu saja gitu loh. Dianggap tidak bertanggung jawab. Langsung dikasihkan ke Pemda. Dan itu yang paling banyak jadi tudingan orang-orang, terutama orang-orang Pamekasan. Saya harus ngomong itu karena memang faktanya begitu yang saya dengar dari teman-teman dan mereka yang curhat ke saya. Padahal faktanya tidak seperti itu. Jadi Pak Ahsanul itu memang dipanggil katanya ke Pendopo Pamekasan untuk menyerahkan Persepam karena dia kan hanya pengelola, manajer. Jadi bukan pemilik, bukan presiden atau owner. Ya akhirnya karena oleh si pemilik dalam hal ini Askap PSSI Pamekasan diminta, ya dikembalikan sama Pak Ahsanul gitu loh. Akhirnya dikelola oleh orang lain kan. Nah pasca itu ya DPR kan, Bupati Pamekasan. Apanya? Pak Said kan kelola. Enggak, orang Sumeneb. DPR RI. Pasca Pak Ahsanul itu kan Said Abdullah yang Said Abdullah kan. Orang Sumeneb. Nah pasca itu saya dulu dekatnya sama Pak Ahsanul itu karena memang profesi saya sebagai wartawan. Jadi sering nanya ke beliau sebagai narasumber kan, sebagai manajer sebuah klub. Jadi dekat. Tapi pasca itu memang saya lama tidak berhubungan dengan beliau sekitar 6 bulan, setengah tahun. Moro-moro sekitar pertengahan 2015, saya ingat betul itu. Sekitar pertengahan 2016, Pak Ahsanul telepon saya. Serius ya? Cerita serius. Aku serius. Nelpon Melek klub. Iya, nelpon. Benih melek klub sih. Dia nelpon, setelah basa-basi, dia curhat. Saya pengen punya klub sendiri saya. Saya bilang, bagus itu Bang. Kalau sampean punya klub sendiri, sampean bisa kelola sendiri, bisa pimpin sendiri dan tidak perlu melihat orang lain karena itu klubnya sampean, apa katanya sampean. Selama ini sampean pegang Persepam kan harus masih melihat pertimbangan dari pihak PSSI Pamekasan dan lain sebagainya karena mereka pemiliknya. Kalau punya klub sendiri kan terserah sampean dikelola mau bagaimana. Nah, terus rencananya gimana? Dia tidak jawab jelas waktu itu. Cuma saya ngasih saran, serius saya ngasih saran ke beliau itu. Ayo Bang, kalau sampean pengen punya klub sendiri, rintis dari bawah.
Waktu itu masih namanya Linos, Liga Nusantara. Ayo rintis dari bawah, klub kecil Liga Nusantara, pakai namanya Madura United tidak apa-apa. Saya dukung ya Bang, beneran. Karena saya tahu. Kenapa saya dukung? Karena saya tahu beliau memang suka, cinta ke sepak bola. Serius. Bikin klub sendiri dari kecil Liga Nusantara, dikelola sendiri, namanya Madura United. Ya lah nanti saya kabari gimana. Lama itu kan, tidak pernah ngubungi lagi dan saya memang tidak pernah ngontak lagi. Tiba-tiba sekitar akhir 2015 saya dapat kabar dari teman-teman, Pak Hanol beli klub. Saya kaget terus terang, namanya tetap Madura United beli klub. Waktu itu kemudian saya dengar beli PBR, ya sudah, saya tidak ngontak beliau karena tidak enak kan ngontak. Cuma kemudian kan Mabes Kacong waktu itu kan posisinya sudah tidak mendukung Persepam lagi, Persepam Madura United ya. Karena apa? Teman-teman sepakat kembali dukung Perseba Bangkalan. Nah, setelah akhir 2015 itu saya dengar kabar itu, awal 2016, awal Januari saya ingat itu ada rapat internal kepengurusan di Mabes Kacong. Saya ingat itu, saya ikut salah satunya karena posisi saya waktu itu masih sekjen apa sudah selesai sekjen apa sudah di rumah saya lupa. Saya ikut. Teman-teman rapat di Mabes itu memang salah satu agenda rapat memang mengambil keputusan Kacong itu mau dukung Madura United yang baru ini atau tidak gitu loh. Waktu itu kan memang vakum, Perseba juga vakum kan. Jadi memang kayak mati suri Kacong waktu itu. Ada klub saya dukung kan. Persebanya kan udah gak ada. Dijual. Terus ya gak usah dibahas, takut jadi kontroversi masalah penjualan Perseba Bangkalan. Terus di rapat itu suaranya teman-teman pecah. Ada yang ingin dukung Madura United karena memang kabar tentang klub baru bernama Madura United yang beli dari PBR itu sudah banyak tahu teman-teman, termasuk korwil Kacong yang di luar Madura. Dan suara di sosmed itu mereka menghendaki ingin dukung Madura United, gitu. Makanya diadakan rapat. Nah, hasil rapat itu pecah suaranya. Ada yang pengen dukung, ada yang pengen tidak. Saya salah satu kubu yang menolak. Iya, saya menolak. Onggol, saya menolak itu. Tanya Aki, mantan mengurus Mabes Ki Bode saya tekapin. Saya menolak. Bagi saya begini, saya alasannya, saya menolak. Lebih baik Kacong sudahlah kembali dukung Perseba Bangkalan saja. Satu itu cukup. Pertimbangannya selain memang Kacong itu lahir dari rahimnya Perseba Bangkalan, juga saya takut nanti nasibnya Madura United yang baru ini kayak Persepam Madura United yang dulu. Pas tiba-tiba habis, hilang begitu saja. Kan gak enak begitu itu kan dilihat orang. Akhirnya karena tidak ada jalan tengah, tidak ada kesepakatan, akhirnya teman-teman itu membulat bahwa tidak ada kesepakatan mendukung atau tidak malam ini. Cuma teman-teman itu yang disepakati adalah kita melakukan semacam survei kecil-kecilan ke Korwil, lebih banyak mana suaranya, apakah mendukung Madura United atau tidak. Ternyata kemudian Korwil itu di luar Madura lebih banyak yang sepakat untuk mendukung. Akhirnya jadilah mendukung itu. Positif. Nah, saya kan sudah lama tidak berhubungan sama Pak Hanol gitu kan. Akhir Januari 2016, kok cengan gitu. Akhir Januari 2016 apa awal Februari saya lupa itu. Setelah rapat itu tiba-tiba Pak Hanol libur lagi, saya kaget itu. Ki BKV nang amanah. Malam-malam iya, kok enggak itu malam-malam tiba-tiba habis saya ditelepon sama beliau. Begitu saya lihat siapa yang nelpon saya kaget. Serius kok kita sebut tadi. Pak Sano, saya sudah yakin ini Bapak ini nelpon saya yakin karena saya terdengar sebagai salah satu kubu yang menolak dukung Madura United. Padahal
Saya awal nelpon dukung. Iya. Ya, karena memang ya menolak, akhirnya basa-basi. Beliau itu kan kalau ngomong, Pak Hasanul itu kan kalau ngomong ya apa, orangnya enak, fair. Jadi saya secara hati itu ya takluk. Apalagi beliau menyampaikan banyak visi tentang Madura United akan begini. Tapi memang waktu itu saya tanyakan memang Madura United ini akan seperti yang kemarin atau tidak, Bang? Maksud saya kalau cuma hanya sebentar, saya terus terang tidak mau. Tapi kalau memang ini jangka panjang, visi sampai jangka panjang untuk sepak bola Madura, saya dukung. Ceritalah beliau banyak, ya saya dukung akhirnya. Bahkan Mas, Februari apa Maret, pada turnamen pramusim itu Piala Gubernur Kalti, kok kan datang itu Madura waktu itu ikut Pramusim itu. Oh. Sebelum Piala Gubernur, sebelum TSC pokoknya itu. sebelum Piala Presiden kan. Iya, sepertinya ya, pokoknya itu turnamen pramusim. Anding buku Kalti. Itu Madura lolos ke final. Di final ketemu sama Borneo FC itu. Mantan Perseba Bangkalan. Kalah, di final kalah. Juaranya Borneo FC. Nah, di semifinal Madura itu menang dari Arema. Saya ingat karena saya yang nonton waktu semifinal, final saya tidak nonton karena sudah pulang. Gubernur Piala Gubernur. Ya memang buat teman-teman yang nggak tahu, ya Borneo FC itu memang dulunya Perseba Bangkalan. Perseba Super. Jadi Perseba, bahas Perseba ya boleh kan? Karena bagian yang tidak bisa dipisahkan lah dari Madura kan, dari persepak bola Madura. Perseba memang dari Madura United. Ya, Perseba awal mulai akhir 2013 apa awal 2014 itu kan memang dipegang VG. Jadi selama Perseba mengarungi kompetisi divisi utama 2000 musim 2014 itu posisi sudah dipegang oleh Sigit Waluyo. Juara. Bener ya situ ya. Iya, Perseba setelah Sigit itu yang juara divisi 3. Saya Perseba Super. Bener, Pak. Tidak ada kata supernya sudah. Oh, saya benar Teguh Rabuan. Saya Teguh Rabuan. Itu 2015 sudah. Nah, saya kaki lewat main. Iya, main sudah itu. Iya, jadi 2014 dipegang Sigit, akhir kompetisi. Jadi mungkin akhir 2014 itu dijual ke orang Kalimantan, dibeli oleh orang Samarinda jadi Borneo FC. Memang Perseba Bangkalan. Dijual sama Sigit. Itu fakta itu sejarah. Sigit Waluyo. Jadi itu memang awal pendirian Madura United begitu. Dulunya memang saya sempat mengusulkan ke Pak Hasanul itu dari klub bawah. Oh iya, ada yang terlewati. Aslinya waktu itu ada klub-klub ISL itu kan banyak yang limbung secara finansial. Jadi bukan cuma PBR, tapi ada apa? Yang kemudian jadi PSTNI, sekarang jadi PS Tira Persikabo. Apa itu? Papua itu. Persiwa. Persiwa Wamena. Apa? Lupa saya itu. Nah, selain itu Pak Hasanul itu selain ditawari PBR, setahu saya yang saya pernah dengar infonya, selain Pak Hasanul itu ditawari PBR untuk dibeli, juga ditawari itu klub dari Papua yang jadi PSTNI atau PS Tira sekarang. Ada lagi satu klub dari Jawa Timur yang ditawarkan ke Pak Hasanul waktu itu, ISL. Dan ini tidak ada yang tahu. Persela Lamongan. Gila. Saya dengar itu. Jadi Persela Lamongan musim itu memang finansial gagal. Iya, krisis finansial banget. Jadi Pak Hasanul itu gaji nunggak. Nggak tahu siapa ya yang nawari. Info yang masuk ke saya itu pokoknya ada orang yang menawarkan Persela Lamongan ke Pak Hasanul waktu itu. 2015 serius itu. Setelah Persela Lamongan. Cuma Pak Hasanul itu katanya menolak. Salah satu alasan Pak Hasanul membeli Persela Lamongan karena tidak membeli Persela Lamongan dan lebih memilih PBR. Salah satu alasan utamanya itu kayaknya Pak Hasanul pernah cerita ke saya tidak mau lah karena Persela itu klub Jawa Timur.
secara etika saya juga sama-sama orang Jawa Timur. Rasanya kurang etis kalau saya membeli klub sesama klub Jawa Timur. Buru ke TK. Buru ke TK macam nengok dulu. Nanti Pak Sanul di TK. Iya. Kalau jadi ya tidak ada Persela Lamongan sekarang. Dikasih telur boleh. Bangun dulu juga boleh. Ini banyak yang nggak tahu itu. Tapi alhamdulillah Persela sudah bangkit lagi sekarang. Semoga tetap sama-sama sehat. Iya, itu aja kan tempat punya tunggakan gaji yang dituntut. Parah itu. Parah. Persebaya. Ada ibu lagi yang saya terlewatkan waktu itu. Persebaya kan sempat limbung secara finansial juga waktu itu kan. Di bawahnya Salim Muqaddas. Di siapa? Yang sekarang. Iya, Asrul. Nanda. Nggak tahu benar atau tidak ya, tapi info yang masuk ke saya, Pak Hasanul itu sempat ditawari untuk mengelola Persebaya. Ditawari untuk mengelola Persebaya. Cuma Pak Hasanul kan sadar ya. Jadi Pak Hasanul itu kan memang pengen punya klub yang bisa dibangun sendiri di Madura. Jadi namanya di Madura. Kalau Persebaya kan tak mungkin. Demo. Bisa Pak Hasanul yang di demo sama Bonek. Udah beli klub sama Jawa Timur di demo Bonek lagi parah gitu. Tidak mungkin itu sudah. Makanya Pak Hasanul nolak. Itu sebenarnya cerita awal Madura United itu. Jadi Pak Hasanul itu kenapa akhirnya tidak mau membangun klub dari awal dari nol, karena memang yang pernah saya ingat itu sejak zamannya masih Persepa Madura United sering ngobrol dengan kita. Beliau itu memang pernah bilang ke saya ketika menonton TV, terus di TV itu nama Madura oleh komentator, oleh penyiar itu disebut-sebut, itu saya sudah bangga. Nah makanya itu, kalau jadi saya tafsirkan kenapa beliau menolak membangun, tidak mau membangun klub dari awal, ya mungkin itu kalau membangun klub dari awal akan lama untuk dikenal oleh publik gitu. Nah tapi kalau langsung di divisi teratas, otomatis akan sering disebut oleh media. Meskipun netizennya banyak. Iya, biasa lah. Sekarang itu sudah, saya pikir tidak zamannya lagi nyinyir-nyinyiran begitu. Tapi lebih bangga lagi kalau Madura United mainnya di Bangkalan terus. Janganlah, tidak logis dia. Oh soalnya Madura namanya. Tapi mainnya tetap dua, Pamekasan. Harus itu. Tidak boleh Madura United hanya main di Pamekasan. Oh iya, nggak boleh. Tidak boleh hanya main di Bangkalan. Kalau main di dua stadion ini kan bagus itu. Sesekali main di Madura bagian timur, sekali main di Madura bagian barat. Biar ada silaturahmi antara Kadomania. Biar tidak terkesan Madura United itu punya Pamekasan. Punya Pamekasan atau punya Bangkalan atau punya Sampang atau punya Sumeneb. Karena Pak Sanul kan orang Sumeneb. Aslinya kan? Aslinya. Jadi memang lebih baik memang separuh di Bangkalan, separuh di Pamekasan. Tidak bisa kalau hanya main di Pamekasan atau Bangkalan saja. Kalau hanya main di Pamekasan saja, saya menjadi salah satu orang yang akan protes. Karena tidak adil. Betul. Kalau memang mau main di Pamekasan terus, sudah ganti saja namanya jangan Madura. Jangan Madura United, Pamekasan United. Betul. Kalau mau main di Bangkalan, ya Bangkalan United. Perseba hidupin lagi. Gak logis kalau hanya main di satu stadion. Dan saya yakin manajemen Madura United dan Pak Hasanul itu paham itu kondisi psikologis begitu. Beliau tidak akan memaksakan hanya main di Pamekasan atau Bangkalan saja. Harus separuh-separuh. Pak Hasanul intinya di TK. Iya, mau main di Makassar toh, main di Bangkalan toh. Main di Makassar toh. Ring Madura bagian barat protes. Main di Bangkalan toh. Iya, bagian timur protes. Boy, mainnya Bangkalan mana loh? Kalau main di Pamekasan terus, yang Bangkalan protes. Apa? Lo bisa dah iya. Lo bisa memang Pamekasan toh. Ada malah lo itu bodoh. Jadi begitu cerita awal Madura United lahir itu. Jadi bukan sekedar cuma iseng-iseng loh. Jadi dari hobi. Saya yakin kalau itu. Kalau melihat track record bukan bisnis lah, ujung-ujungnya bukan bisnis. Ada hobi, ada uang di situ. Ya, betul itu. Tapi karena kecintaan beliau saja. Kan iya, dari kecintaannya beliau ke sepak bola dituangkan di klub. Iya.
Saya awalnya Soalnya dulu, beliau kan nggak mungkin kalau main bola dari usia sekarang. saya sempat nanya itu ke Pak Sanul itu, saya sempat nanya, Bang, sampean harus dulu sebelum Anissa ya, putrinya beliau itu muncul sebagai bagian dari manajemen, kan dulu tidak terlalu cawe-cawe kan Anissa kan. Bang, sampean harus mengkader orang. Kalau sampean sehat terus panjang umur, tidak ada masalah gitu saya. Tapi ini butuh tongkat estafet yang akan meneruskan perjuangannya sampean untuk sepak bola Madura. Ya, alhamdulillah Anissa kayaknya mau. Meskipun dari cewek. Dari jersinya dulu kan. Meskipun Ya dari bawah juga. Penggemar Manchester United itu Anissa. Berbanding kembali. Bapaknya fansnya Liverpool. Kayaknya kalau Liverpool sama-sama merah. Liverpool sama MU ketemu itu pasti rame rumahnya. Dan MU-nya kalah. MU-nya sering kalah. Sudah dulu cerita lainnya dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam sedong dere.